terima kasih. Selamat sore Tribuners, kembali bersama saya Hendra Saputra, wartawan Tribun. Kali ini kita sedang di kantor Dinas Perdagangan Kota Bandar Lampung ya, bersama Bapak Kadis, Pak Wiswan Faisal. Mari Pak, Ya. apa kabar? Baik. Alhamdulillah ya Pak ya. Jadi gini Pak, kita sedikit nanya-nanya aja terkait kelangkaannya. Iya. Emang sudah sekitar berapa Pak? 3 bulan? 3 bulan? Sudah setelah Nataru. Setelah Nataru. Sudah mulai hampir 3 bulan. 3 bulan. Terkait minyak goreng langka ataupun mahal walaupun ada stoknya. Nah, dari pihak Dinas Perdagangan sendiri Pak, langkah-langkah yang sudah pernah diambil ya terkait minyak goreng ini gimana Pak? Kota Bandar Lampung ini ya? Ya, tentunya pemerintah Kota Bandar Lampung berkoordinasi dengan provinsi dan sesuai dengan arahan pimpinan kita Bunda Epa Kota Bandar Lampung. Ketika penerapan harga eceran tertinggi yang diterapkan oleh pemerintah per 1 Februari kemarin, di mana harga minyak 1 liternya itu Rp14.000, itu kami melakukan monitoring dan pemantauan langsung ke lapangan, baik tim kami yang di perdagangan maupun Satgas Pemda, Satgas Pangan yang dipimpin oleh Ibu Wali Kota Bandar Lampung. Kami melakukan sidak ke retail modern maupun pasar tradisional, dan memang didapat bahwa kelangkaan ini bukan terkait dengan adanya penimbunan atau apa. Itu temuan kami sementara di Bandar Lampung. Yang pasti ketika kami melakukan sidak dan pemantauan langsung ke lapangan, khususnya di gudang-gudang retail yang besar, ada beberapa tempat kami lakukan bersama tim Satgas. Ternyata stok itu memang kurang. Alokasi yang dikirim oleh distributor ke gudang-gudang teman-teman retail itu ternyata jauh dari harapan. Kayak kemarin selama 2 bulan itu dari retail Indomaret ataupun Alfamart gudangnya, itu PO-nya itu baru diterima hampir 1 bulan. Biasanya setiap minggu mereka dapat kiriman supply. Ternyata selama ini itulah ketemuan kami. Jadi bukan karena barang itu datang tapi tidak kita distribusikan, tapi memang permintaan teman-teman itu supply-nya berkurang. Bahkan tadinya permintaan 1.000 hanya 350 yang dibeli. Jadi itu kendala terkait dengan kenapa, bagaimana, yaitu mekanisme dan rantai distribusi dari hulu ke hilir. Tentunya pemerintah Kota Bandar Lampung terhadap permasalahan itu mengadakan pasar murah. Itulah yang bisa kita bantu dan meringankan beban masyarakat apalagi di tengah pandemi COVID ini. Dan harapan kami ternyata itu bisa kami lanjutkan selama di 20 kecamatan. Tapi karena COVID memuncak, itu sementara kami stop dan mencari solusinya seperti apa yang bisa mensiasati di tengah pandemi ini, tapi kami bisa tetap melakukan operasi minyak makan ke masyarakat. Ini apakah itu melalui door to door atau melalui kecamatan, itu kita buat formula baru. Ini baru hari ini kemarin kan terakhir di Kecamatan Pemiling, dan ini beberapa hari ini nanti kita rapatkan kembali formula apa yang akan kita gunakan dalam rangka operasi pasar dan atau minyak makan di masyarakat Kota Bandar Lampung. Sekiranya nih Pak, kalau untuk kelangkaan ini bentar lagi kan kita mau Ramadan di April. Ada kemungkinan nggak di April itu hal ini masih terjadi atau bahkan sudah normal kembali gitu Pak? Kira-kira gimana? Ya, seperti yang disampaikan Ibu Wali Kota kemarin, harapan kita sudah mendapat informasi bahwa pemerintah pusat akan mengintervensi per provinsi itu mendapatkan stok per provinsi
provinsi sesuai dengan kebutuhan, dan mudah-mudahan itu terwujud. Dan pemerintah Kota Bandar Lampung seperti biasa, dan memang di perdagangan ada operasi dalam rangka operasi pasar dalam rangka menyambut bulan puasa dan Hari Raya Idul Fitri. Itu insya Allah selama 3 putaran di 20 kecamatan sebelum puasa, pertengahan puasa, dan sebelum Hari Raya. Kita akan lakukan itu. Tapi untuk sekarang ini ya masih begini-beginilah kondisinya Pak. Jadi harapan kita juga, dan sebagai informasi kepada masyarakat, ya pemerintah khususnya Kota Bandar Lampung akan selalu memberikan sosialisasi, pemahaman, dan mencoba untuk memberikan pengertian ketika ada operasi pasar ataupun memang ada stok yang telah didistribusikan di retail, baik retail modern maupun pasar tradisional, ya untuk tidak melakukan panik buying. Sesuaikan saja belanja dengan kebutuhan bulanan atau harian rumah tangga masing-masing, itu agar semua ada pemerataan. Itu saja harapan dari kami. tapi untuk kayak pengusaha gorengan khususnya Pak, nah, mereka ini kan butuh lebih banyak, misalnya per hari pernah saya tanyakan kepada kayak gorengan tuh hari butuh 5 liter sampai 10 liter. Nah, untuk mencapai pasokan itu kira-kira gimana tuh Pak? Apakah memang harus dipaksa gulung tikar kayak mereka gitu? Ya, kami juga tadi sudah berdiskusi dengan pimpinan bagaimana untuk sambil menunggu kita operasi pasar ke masyarakat, kita kan sudah ada data UMKM. Kalau memang ini bisa kita laksanakan, khususnya oleh UMKM yang di bawah yang sudah terdaftar di pemerintah Kota Bandar Lampung dan binaan OPD, kita prioritaskan untuk pembagian minyak. Tapi ini sedang kita diskusikan, dan tadi teman-teman dinas perdagangan itu sudah berdiskusi dengan distributor melalui dinas perintah provinsi. Mudah-mudahan bisa terwujud dalam 1 atau 2 hari. Oh, jadi intinya dalam kelangkaan minyak goreng ini semua dirugikan, baik distributor, masyarakat maupun pihak pemerintah pun dipusingkan dengan hal ini. Seperti gitu ya. Oh, oke. Mungkin sekian Pak ya. Iya. Obrolan kita siang hari ini terkait kelangkaan minyak, benar. Memang yang menjadi persoalan itu adalah dari distribusinya yang semakin menipis, dikarenakan juga memang dari pihak distributor. Ya, dengan CPO kita yang memang ada kenaikan harga CPO dari internasional ya, yang mengakibatkan produksi juga berkurang. Memang jumlah produksi semakin menipis juga ya. Ya, mungkin itu aja Tribuners yang bisa kita diskusikan pada siang hari ini. Saya Hendra Saputra pamit undur diri. Terima kasih. Selamat sore.